Kami menghadapi badai dan gelombang di zaman akhir ini. Di sementara Tuhan, kami berada di samudra yang luas ini, Tuhan. Di hari-hari kami sedang menuju kepada pelabuhan kami yang terakhir, yaitu Yerusalem yang baru, suatu tempat perhentian yang kekal, menyenangkan, menyukakan, membahagiakan kami untuk selama-lamanya. Namun di dalam mencapai itu kami dihadapkan kepada badai dan gelombang. Bukan saja badai gelombang dari dunia ini dengan segala bentuk kegoncangan yang terjadi, yang meresahkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan, tapi juga kami menghadapi badai gelombang dari arus ajaran yang menyesatkan, yang berusaha membuat kami untuk menyimpang dari Tuhan. Tapi kami mohon kemurahan-Mu, penuhi kami sekarang Tuhan. Penuhkan kami dengan perkara-perkara ilahi dari surga. Buatlah kami makin mengerti Tuhan. Buatlah kami makin mengenal semua rencana kehendak-Mu. Kami makin bertambah teguh di dalam Dikau, bertumbuh dengan benar dalam segala hal ke arah Engkau yang adalah kepala, untuk menjadi kehidupan yang tidak lagi diombang-ambingkan, tidak dikacaukan oleh keadaan apapun yang terjadi dalam dunia. Tapi dengan kuasa Tuhan yang makin menyucikan, membarui, kami akan semakin dibangun kuat teguh di dalam Dikau, semakin bertambah teguh sampai kepada akhirnya saat Engkau datang kedua kali Tuhan, kami akan alami hidup yang diubahkan bersama Engkau. Karena itu berfirmanlah, nyatakanlah kembali apa yang menjadi kehendak-Mu di sisa waktu yang terakhir, di zaman akhir ini, di tahun yang keempat yang Engkau berikan kepada pohon ara untuk berbuah. Tolonglah kami untuk menikmati kuasa cangkul firman Allah yang membongkar, menyucikan, membalikan setiap hati yang keras Tuhan, untuk menjadi hati yang lembut, yang diubahkan. Biarlah kami semakin mau mengalaminya dengan hati yang rela Tuhan, karena melihat kepada janji Allah yang sedemikian besar di dalam kami. Tuhan, bukakan bagi kami semua lewat Roh Kudus yang menolong, memimpin kami dibawa selalu kepada pengertian, pengenalan yang benar. Firman menjadi iman di dalam kami, dan dengan itu iman itu kami dimampukan untuk mempraktikkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan bagi kami semua sebagai kehendak Tuhan, biar tidak ada yang terlewatkan dari antara kami. Apapun keadaan yang sedang jadi pergumulan, jadi persoalan, jadi tantangan dalam hidup kami, kami tetap percaya firman yang mampu menyelesaikan sebesar apapun masalah kami. Firman-Mu jauh lebih besar dari semua itu Tuhan. Bahkan di saat kami dihadapkan kepada jalan yang buntu, perkara yang mustahil Engkau sanggup merubah, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih dengan firman-Mu Engkau terus mengerjakan pembaharuan di dalam kami Tuhan, sehingga kami semakin dapat meninggalkan tanda-tanda manusia lama untuk menjadi manusia baru yang dibawa dalam kemuliaan bersama Engkau. Biar kiranya dengan kemurahan-Mu tidak ada seorang pun yang akan terlewatkan dari antara kami, sampai kepada anak-anak yang paling kecil sekalipun, untuk dapat merasakan hadirat dan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Susah kami mendengarkan lewat pemberitaan, lewat internet. Engkau juga menolong dan memberkati dimanapun mereka berada, dan segala bentuk pekerjaan kuasa setan, roh-roh jahat yang masih mau mengganggu, beritaan, menggoda, kami usir, kami hancurkan semua itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa. Engkau imam besar yang akan mengerjakan, menyelesaikan ibadah kami sampai akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saya sampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian, semua saudara yang ada dalam ruangan ini maupun yang di luar. Saudara kita mendengarkan pemberitaan lewat internet. Tuhan menyertai, menolong, memberkati semua lewat firman yang kita percaya menjadi uluran tangan Tuhan, menjamah setiap persoalan, mengerjakan setiap masalah kita, membawa kita untuk menikmati betapa ajaibnya, betapa berkuasanya Tuhan
itu bagi kita semua yang menginginkan supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tapi supaya semua berbalik dan bertobat. Karena itu dia sabar menantikan kita, menunggu kesempatan itu seperti kesempatan yang diberikan kepada pohon ara yang ditanam di ladang anggur, sekalipun sudah selama 3 tahun berturut-turut pohon ara itu tidak menghasilkan buah, tetapi masih diberikan 1 tahun kesempatan, tahun terakhir, tahun keempat. Kita baca ulang Lukas 13 ayat yang ke-6 mulai. Ya, Lukas 13 ayat yang ke-6 mulai. Mari. Lukas 13 ayat 6, Yesus mengatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. ya, Seorang punya pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon sudah ara. 3 tahun. Itu artinya sebenarnya ada satu kerinduan yang sangat dalam dari pemilik ladang anggur ini yang memberi kesempatan membawa, menarik, mengangkat pohon ara untuk ditanam di ladang anggur. Ya, ada satu kerinduan yang sangat besar ketika pohon itu diambil, ditanam di ladang anggur, yaitu supaya pohon ara itu dapat menghasilkan buah. Ya, sudah 3 tahun aku datang. Ya, jadi setiap kali ada kerinduan, setiap kali ada kerinduan Tuhan, ada harapan dari pemilik itu supaya pohon ara itu menghasilkan buah. Ini kerinduan yang besar. Bayangkan sudah 3 tahun aku datang mencari. Jadi setiap kali ada kerinduan, setiap kali dia menyatakan kerinduannya kepada pohon ara itu. Dia begitu rindu supaya pohon ara itu menghasilkan buah. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, Tetapi aku tidak menemukannya. iya, tapi aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon Iya. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan Iya, perjuangan? untuk apa dia hidup lagi dengan sia-sia? Hidup hanya menyempitkan tanah. Ya, sebab mungkin kalau pohon tanaman yang lain yang ditanam di situ sudah berbuah, tapi pohon ara ini tidak berbuah. Ya, tebang saja untuk apa dia hidup dengan percuma, atau untuk apa dia hidup menyempitkan tanah. Ya, Jawab orang itu, jawab penjaga itu. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Iya, ini doa penyautan, doa dari imam besar untuk kita sekarang. Ini doa dari imam besar yang duduk di sebelah tangan kanan Bapa di sorga. Dalam doanya dia tidak membiarkan, dia tidak menginginkan kegagalan kita untuk berakhir pada penghukuman. Tuhan rindu supaya setiap kegagalan yang terjadi itu bisa dirubah menjadi satu keberhasilan. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Ini doa. Dan doa ini adalah doa dari imam besar. Tadi saya katakan doa imam besar. Untuk kita sekarang yang hidup di zaman akhir, ini adalah doa imam besar yang ada di sebelah tangan kanan Bapa. Suratan Ibrani mengatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah tangan kanan Bapa. Dia menjadi pendoa syafaat. Dia berdoa untuk kita. Dia menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Saat kita dalam masalah, dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam kekurangan, dalam kegagalan, dia menaikkan doa itu. Ya, Aku akan mencangkul sekelilingnya dan memberi buku kepadanya. Ya, Mungkin tahun depan dia berubah. ini harapan yang terakhir. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Iya, jika tidak, tebanglah dia. Dia tidak mengatakan
mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, aku akan menebang. Nah, ya, penjaga kebun tidak bilang, ya, mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak lagi berbuah, aku akan menebang. Ya, tidak. Tapi mengatakan mungkin tahun depan dia berbuah. Jika tidak, tebanglah ia. Dia serahkan penghakiman itu kepada pemilik, bukan dia. Ini Yesus kita, imam besar, yang ketika pertama kali datang ke dalam dunia, dia menyebarkan, dia menyalurkan kasih karunia. Supaya dia tidak menuntut. Sudah saya jelaskan berkali-kali, kasih karunia itu menyediakan, memberi. Apa yang tidak kita punya, dia kasih. Ketika kita gagal, dia berikan kesempatan untuk berubah. Itu kasih karunia. Sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi dia mengaruniakan, dia memberikan kepada kita. Ya, pemberian itu. Dia tidak datang untuk menghakimi, tapi dia menyerahkan kepada Bapa di sorga. Aku datang bukan untuk menghakimi. Ya, ketika dia melayani di bumi, sampai hari ini pun, ketika dia berada duduk di sebelah tangan kanan Bapa di sorga, dia berdoa untuk pemulihan, untuk pertolongan, untuk keselamatan, untuk pengangkatan. Karena itu dalam perumpamaan tadi mengatakan, mungkin tahun depan si penjaga ini, dalam doanya itu Yesus, dalam doa imamat dia mengatakan, mungkin tahun depan dia berdoa, kalau tidak aku tebang. Tidak, dia bilang mungkin tahun depan dia berdoa, kalau tidak tebanglah. Dia menyerahkan penghakiman itu kepada Bapa di sorga. Dan itu yang sudah dia lakukan di awal kedatangannya dulu. 1 Petrus, kita lihat 1 Petrus, baca ayat kedua. Haleluya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-22 dan 23. 1 Petrus 2 ayat 22-23. Ini yang dia lakukan ketika dia datang pertama kali. Ya, Ia tidak berdosa, dia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam yang mulutnya. daya tidak ada di dalam mulutnya. 2-3. Ketika ia dicaci Ketika maki, ia dicaci maki, ia tidak membalas ia dengan tidak mencaci maki. membalas dengan mencaci maki. Ketika ia Ketika ia menderita, menderita, ia tidak dia tidak mengancam, mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia menyerahkannya kepada Bapa, kepada dia, kepada Allah yang menghakimi dengan adil. yang menghakimi dengan adil. Sebaliknya yang dia lakukan adalah dia tidak membalas, ya, dia tidak membalas semua kejahatan manusia terhadap dia menyerahkan kepada Allah. Yang dia lakukan adalah ayat 24. Ia sendiri telah Dia memikul dosa sendiri. kita. Nah ini justru dia memikul, dia sendiri telah memikul semua dosa kita Di dalam di tubuhnya dalam tubuhnya di kayu salib, di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati karena yang dosa sudah mati karena dosa kita. Efesus 2 ayat 1, kita belum mati oleh semua dosa dan pelanggaran. Ya, di sini bukannya dia membalas kepada orang yang menyakiti dia, bukannya dia membalas kepada orang memfitnah dia, tapi dia justru dia mengambil alih semua dosa itu dalam dirinya, supaya kita yang sebenarnya sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. kita bisa hidup untuk kebenaran. Oleh pilu-pilunya kamu telah sembuh. Iya. Dan oleh pilur-pilurnya kamu telah sembuh. Makasih. Ini yang dilakukan ketika dia datang pertama kali. Ketika dia harus menghadapi cercaan manusia, ketika dia harus menghadapi tangan-tangan berdosa yang memukul, yang menghakimi, yang menyesal dia, ketika dia menghadapi mulut manusia yang memfitnah dia karena dengki, dia tidak membalas. Dia mengambil semua itu di dalam dirinya, kemudian dia bawa, pakukan di atas kayu salib. Dia cuma menyerahkan penghakiman itu kepada Bapa.
Dan itu yang dia lakukan sampai hari ini. Ketika dia menjadi imam besar kita di sorga, menjadi penolong kita di sorga. Di dunia, di bumi ada Roh Kudus, ada Parakletos, penolong kita di bumi. Tapi di sorga ada dia, imam besar menjadi penolong kita di sorga, yang sampai hari ini, saya mau ingatkan lagi, dia masih tetap berdoa untuk kita. Saya lihat seberapa besar kegagalan kita, seberapa besar pelanggaran, seberapa besar ketidaktaatan kita, seberapa besar pendurhakaan yang masih kita lakukan. Masih ada doa imam besar yang memungkinkan supaya kita itu, supaya orang berdosa masih bisa ditolong. Ketika orang berdosa mendengarkan firman, menyadari kesalahannya, dan mau merendahkan diri untuk mengaku. Kata 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Dia ingin sekali memberi kita pengampunan. Dia ingin memberi kita pengampunan, hadiah pengampunan untuk orang berdosa. Kenapa? Dia masih imam besar. Andai kata sekarang ketika dia naik ke surga dia tidak menjadi imam besar, maka dosa apapun yang saya, yang saudara-saudara yang kita lakukan, kecil atau besar, kalau dia tidak menjadi imam besar, maka apapun dosa yang kita lakukan, tidak ada jalan penyelesaian, tidak ada jalan untuk menerima suatu pengampunan lagi. Ya, kita bersyukur dia mau. Ketika dia naik ke surga, dia tidak naik ke surga suatu untuk bersenang-senang di sana, untuk berhenti dari semua pekerjaannya. Tidak, dia masih bekerja. Saya sudah menerangkan yang lalu, satu pekerjaan lagi yang akan dia kerjakan adalah suatu menyempurnakan gereja Tuhan, menyempurnakan suatu kehidupan yang hari ini sampai hari ini dia doakan, dia kerjakan hak penyautan di sana. Dia menjadi pendoa syafaat, dia menjadi penolong kita di surga. Dan untuk mereka itulah dia ingin datang kembali. Dia ingin datang kedua kali. Untuk mereka yang sampai hari ini dia doakan. Dia sebagai penolong, dia sebagai pendoa syafaat di surga. Dia menjadi imam besar. Andai kata dia tidak imam besar lagi, ya, andai kata dia tidak menjadi imam besar, ini harus kita pahami. Saya kira andai kata sekarang dia bukan imam besar, kita tidak punya jalan untuk dosa kesalahan yang kita lakukan setelah kita menerima dia. Kita tidak punya jalan suatu bagaimana dosa itu bisa terselesaikan. Saya kira, tapi karena dia menjadi imam besar, maka dalam setiap kesempatan kita beribadah, maka setiap pelanggaran, setiap ketidaktaatan yang kita lakukan ketika kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam ibadah kita punya kesempatan untuk mengalami pengampunan kembali. Tuhan ingin sekali memberi, membagikan pengampunan itu kepada kita. Orang benar, orang yang sudah dibenarkan tapi masih jatuh dalam kesalahan karena kelengahan, karena kelemahannya, karena kekurangannya. Ibrani 2. Ya, kita lihat ini. Ibrani pasal yang kedua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Ini Yesus kita yang luar biasanya di sini. Ayat yang ke-17, ayat 17.
Itulah sebabnya maka dalam segala hal Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, terus supaya dalam ibadah kepada Allah ya ia menjadi imam besar Ya. yang luas kasihan terus dan yang setia pada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. iya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ada satu dua kata di sana di sini yang tidak ada dalam terjemahan baru, ya, supaya dalam ibadah kepada Allah dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Supaya dalam ibadah, siapa yang beribadah kepada Allah? Itu kita ini, bangsa kafir yang sudah ditebus. Kita tidak punya hak untuk beribadah kepada Allah. Ibadah itu hak ibadah cuma diberi kepada orang Israel. Semua janji sampai kepada ibadah diberi kepada orang Israel. Kita tidak. Tapi setelah kita ditebus, kita dijadikan imam-imam dan raja-raja. Kata Wahyu 1 ayat 5-6, kita kemudian diberi kesempatan beribadah melayani. Nah, sebagai orang benar yang diberi kesempatan beribadah melayani, kita masih ditandai kelemahan dan kekurangan, masih menjadi penyebab kelemahan kekurangan, jatuh dalam kesalahan. Ibrani 2:17, dia menjadi imam besar, ya, supaya dalam ibadah kepada Allah dia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan kepada kita, tapi juga dia setia kepada Allah untuk mendamaikan, dosa seluruh bangsa. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2, ayat yang kita baca yang lalu, ya. Mari kita lihat dulu apa yang dilakukan, karena ini yang dilakukan oleh penjaga kebun anggur yang tidak ingin pohon ara itu ditebang. Dia berdoa, biarkan dulu, jangan dulu ditebang. Itu doa imamat yang luar biasa yang kuasanya sampai hari ini masih kita bisa nikmati. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, ya, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Anak-anakku, ya, ini menuju kepada orang-orang yang dikasih, orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikasihi di dalam Tuhan. Anak-anakku, ya, haleluya, puji Tuhan. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita punya seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang ada. Namun karena kelemahan kekurangan kita seringkali jatuh dalam dosa, ya, karena pengaruh, ya, karena kelemahan dan kekurangan kita dimanfaatkan oleh setan, ya. Kelemahan kita, kekurangan kita itu yang sering dimanfaatkan oleh setan untuk menarik, menyeret kita, menjatuhkan dalam dosa dan kesalahan. Kelemahan kita itu ada pada keinginan daging kita, ya. Jadi kelemahan daging kita, kelemahan kita itu ada pada keinginan. Keinginan daging ini tidak memandang orang, oh dia kasihan cuma orang biasa. Keinginan daging ini ada pada orang yang berpendidikan, tidak berpendidikan, kaya atau miskin. Keinginan daging ini ada pada orang yang punya jabatan atau tidak punya jabatan. Keinginan daging ada pada orang yang punya kedudukan atau tidak punya kedudukan. Keinginan. Dan keinginan daging inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk menarik kita, menyeret kita jatuh dalam kesalahan. Itu kita punya keinginan daging. Karena
Roma bilang keinginan daging adalah maut. Ujungnya dari keinginan daging kalau disuruh itu ujungnya adalah maut. Ini yang dimanfaatkan. Karena itu Rasul Yohanes mengatakan, anak-anakku, jangan kamu berbuat dosa, tapi jika kamu berbuat dosa karena kelemahan kita, karena kekurangan dimanfaatkan oleh setan, sehingga kita punya seorang imam besar yang menjadi pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Adilnya di mana? Adilnya di mana? Dia setia dan adil. 1 Yohanes 1:9. Adilnya adalah ketika kita yang jatuh dalam kesalahan, ketika kita yang jatuh dalam dosa, menyadari, menyesali, mau datang merendahkan diri dan mengaku, maka dia akan mengampuni. Itu adilnya Tuhan. Kalau orang berdosa tidak minta ampun kemudian diampuni, itu namanya Tuhan tidak adil. Ya, jadi adilnya Tuhan adalah ketika saya salah, ketika saya berdosa, saya merendahkan, mengaku, Tuhan ampuni saya. Dia mengampuni. Ketika kita berdoa, minta dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mengampuni. Itu adilnya Tuhan. Itu dia imam besar yang adil. Dia menjadi tidak adil kalau orang yang sudah berbuat dosa tidak mengaku, tidak menyadari, tapi diampuni. Ya, itu namanya tidak adil. Keadilannya itu. Kalau kita datang, ya, ayat 2, 1 Yohanes 2. Dan dia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, ya, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi disediakan dia imam besar yang sampai hari ini saya masih berdoa untuk supaya orang berdosa dimanapun di dunia ini. Bukan saja kita yang mendengarkan saat ini, karena itu dikatakan bukan saja untuk dosa kita mendengarkan, tapi juga untuk orang berdosa di dunia ini. Masih ada kesempatan lewat dia imam besar yang duduk di sebelah tangan kanan Bapa di surga, lewat kuasa dari doanya dapat menghasilkan, kuasa doanya dapat menghasilkan pengampunan, dapat menghasilkan kelepasan dan pemulihan. Kalau orang berdosa menyadari kesalahannya, sekedar mau merendahkan diri untuk mengaku dengan sungguh-sungguh, itu kekuatan, itu kehebatan dari imam besar yang kita punya. Nah, itu yang ada di ladang anggur. Permintaan, permohonan dari penjaga, itu menuju kepada pribadi Yesus. Pemilik ladang itu adalah Allah. Yohanes 15 bilang, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusahanya, pemilik ladang. Ya, haleluya. Sedangkan penjaga itu adalah dia, Yesus imam besar. Kalau dalam sistem penggembalaan, penjaga itu menuju kepada hamba-hamba Tuhan yang diberi kepercayaan menggembala. Kata Yeskel, itu penjaga yang punya tugas, kalau lihat pedang datang dia harus memberitahu. Itu penjaga. Yeskel diangkat sebagai penjaga. Tugasnya adalah berjaga-jaga. Kalau dia melihat ada hukuman, dia harus beritahu. Kalau sudah diberitahu, supaya bersiap, tapi orang yang mendengar tidak mau dan kemudian mereka binasa, ya, maka itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Tapi kemudian kalau penjaga itu melihat ada pedang datang, ada hukuman datang, tapi dia tidak memberitahu, kemudian rakyat umat itu binasa, maka darah mereka dituntut dari penjaga. Ya, haleluya. Itu dikatakan oleh Yeskel 33, kita tidak membaca.
Ya. Atau boleh kita membaca beberapa ayat berkaitan dengan penjaga. Boleh kita baca saja. Ya, beberapa ayat. Yesaya 33. Haleluya. Ayat 1 mulai. Yesaya 33 ayat 1 mulai. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya. Hai anak manusia, Manusia. berbicaralah kepada teman-teman Ya. sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, Kalau aku mendatangkan pedang atas suatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, penjaga, terus dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, ya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. ya kalau dia penjaga ini melihat pedang hukuman itu datang, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar Ada seorang yang mendengar suara itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan. ya, Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. darahnya dia akan tanggung sendiri. Sudah diingatkan tidak mau, maka ketika pedang datang dia binasa, maka dia darahnya tertanggung atas dia sendiri. Terus Ia mendengar suara sangkakala, dia mendengar suara sangkakala. tetapi ia tidak mau Ya, diperingatkan. ini sangkakala. Untuk kita dalam pengajaran sudah jelaskan, bunyi sangkakala itu bicara tentang firman yang dibukakan. Rahasia yang makin lama, makin sangkakala itu makin keras. Dari sangkakala pertama sampai nanti klimaksnya, bunyi sangkakala yang ketujuh, itu sangkakala yang sangat kuat. Saya lihat itu adalah berita yang terakhir. Maka orang mati dalam Tuhan dibangkitkan, hidup diubahkan, sama-sama diangkat. Ya, sama-sama diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, kalau itu sangkakala terakhir. Hari-hari kita mendengar sangkakala yang memperingatkan kita. Sangkakala suara firman yang menunjuk dosa, yang mengingatkan kesalahan, yang menyadarkan kita dari pelanggaran. Sangkakala yang kita dengarkan hari ini adalah sangkakala untuk memperbaiki kelakuan hidup kita, untuk menyucikan, untuk membaharui, supaya pada bunyi sangkakala terakhir hidup itu akan diubahkan dalam kemuliaan sama dengan Tuhan. Gunakan bunyi sangkakala, ya. Tapi kalau sangkakala sudah menerangkan tentang ada hukuman, dari mana hukuman? Hukuman datang karena dosa, hukuman datang karena pelanggaran. Upah dosa kata Roma 6 adalah maut. Ya, ada pedang datang penangguh hukuman, hukuman atas dosa. Tapi orang tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepada sendiri. Ya, ayat yang ke-6, ayat 6. Sebaliknya, penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakalanya. Kalau penjaga melihat pedang datang, ancaman hukuman, kebinasaan datang, tapi dia tidak mau memperingatkan, masa bodoh, tidak meniup sangkakalanya, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, ya, seorang dari antara mereka dihabiskan. Ya, orang itu dihabiskan dalam kesalahan. Orang itu memang akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Makasih. Jika ada pedang datang, penjaga tidak mau memperingatkan, sehingga ada orang yang mati. Orang itu memang mati karena dosanya, karena pelanggarannya. Tapi penjaga itu tidak lepas tanggung jawab. Darah orang yang binasa itu akan dituntut dari penjaga yang tidak mau memberitakan. Karena itu kita jangan salah paham mendengar firman. Kenapa firman setiap kali bicara tentang dosa, ada orang menjadi jemu. Bukan cuma jemu, bukan cuma fastiu, tapi ada orang menjadi jenuh mendengarkan firman penyucian, firman yang menuntut keobahan, pembaharuan. Sebenarnya itu bukan keuntungannya si pemberita.
Si pemberita itu dia harus menyampaikan berita itu, sekalipun berita itu setajam pedang bermata dua. Ibrani 4 ayat 12-13. Sakit menusuk, membongkar, mengoperasi dosa yang ada di dalam. Sekalipun pedang itu tajam, itu bukan keuntungan si pemberita, tapi keuntungan orang yang menikmati, orang yang mendengar dan mengalami, mendengar dan diubahkan, mendengar dan mau dibaharui. Itu keuntungannya. Hamba Tuhan kan sudah, saya banyak kali mengistilahkan, dia sudah berteriak sekuatnya, urat di lehernya sampai kelihatan. Dia susah payah berteriak, suaranya lain kali harus menjadi Faro. Dokter harus bilang, pendeta kamu mesti istirahat. Pendetanya tidak mau karena harus menyampaikan firman. Ya, itu bukan untuk kepentingannya, tapi itu kepentingan orang lain, supaya orang itu bisa berubah, bisa diselamatkan. Sudah diberitakan tidak mau, maka kalau dia mati dalam kesalahan, dan darahnya tidak dituntut dari penjaga. Saya tidak mau ada darah saudara-saudara yang dituntut dari saya. Saya harus meniup sangkakala supaya terjadi keubahan, supaya kita alami pembaruan dari bunyi sangkakala yang nanti akan memuncak kepada bunyi sangkakala yang mengubahkan dari manusia lahiriah, manusia jasmani menjadi manusia rohani. Itu bunyi sangkakala terakhir. Kalau bunyi sangkakala hari-hari ini, itu adalah firman, itu cangkul firman Lukas 13, cangkul yang membongkar, membalikkan tanah hati yang keras, menggemburkan, melembutkan. Kalau tanah hati yang keras sudah dilembutkan, maka nanti akan keluar perkataan-perkataan yang lembut, lidah yang mengatakan kebenaran, lidah yang suka mengatakan yang benar. Kalau tanah hati yang keras dilembutkan oleh cangkul firman, maka akan menghasilkan kelakuan hidup, langkah-langkah hidup, praktek hidup, perbuatan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga jika Tuhan datang, orang itu tidak ditolak, tapi diterima, karena langkah-langkah hidupnya, kelakuan hidupnya adalah seperti kehendak Allah. Dia jadi orang yang melakukan kehendak Allah. Tapi kalau tidak, betapapun gagahnya kita, betapapun baiknya kita, kalau langkah-langkah kita tidak berasal dari hati yang dilembutkan, kita tidak bisa melangkah pada kehendak Allah. Maka apapun keadaan kita cuma jadi orang yang ditolak. Kata Injil Matius 7, penyahlah kamu para pembuat kejahatan. Sekarang ada pedang firman, ada cangkul. Ketika Tuhan menemukan kita belum berbuah, dari setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun-tahun tidak ada keubahan, bertahun-tahun tidak ada pembaruan yang terjadi, bertahun-tahun tidak ada kelepasan, bertahun-tahun hidup itu cuma mempertahankan tabiat hidup manusia lama. Dari ketika pertama kali dia percaya, dia ditanam sebagai orang percaya, tapi orang percaya tidak pernah bertobat, cuma puas keadaannya sebagai orang percaya, ditanam di ladang anggur, berdiri sejajar dengan pohon anggur. Dari sejak pertama kali ditanam sebagai orang percaya, tapi kalau hidup tidak berubah, dia tidak akan menghasilkan buah apapun juga. Supaya mari gunakan ini. Ada puji sangkakala, ada cangkul firman, ada pupuk. Pupuk itu bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang membuat kita bertumbuh berbuah-buah secara rohani.
bukan cuma secara jasmani, tapi berbuah secara rohani. Itu pupuk menyuburkan, membuat orang berubah. Gunakan itu, karena kesempatan semacam itu tidak selalu ada. Kesempatan mendengar firman yang menyucikan, yang membaharui, firman yang menuntut keubah bagaikan pedang yang tajam, yang melayang-layang. Maka buka hati, beri kesempatan pedang firman penyucian itu menancap di hati kita yang dalam. Ya, haleluya. Karena pedang yang menancap di dalam itu jangan cuma dilihat, waduh, sakitnya kalau harus disucikan, sakitnya kalau harus berubah, saya nanti tidak bebas, saya tidak bisa ikut lagi arus. Karena orang menyesal untuk berubah, karena tidak bisa seperti hidup lamanya, yang bebas, yang hidup menurut arus dunia. Karena itu merasa sakit kalau disucikan. Tapi mari coba kita bertahan di dalam rasa sakitnya pedang penyucian yang datang kepada kita itu. Tapi jangan cuma dilihat rasa sakitnya, dilihat bahwa pedang yang tajam itu, di situ ada kekuatan, ada kuasa, di situ ada kehidupan. Ibrani 4 ayat 12-13. Coba kita lihat itu. Ibrani 4 ayat 12-13. Ya, sebab firman Allah hidup. Iya, sebab firman Allah itu hidup dan kuat. Itu dia kuat, dia berkuasa. Jadi firman Allah, sifat dari firman Allah yang pertama adalah firman itu hidup. Ini sifat dari firman Allah. Yang pertama, firman itu hidup. Yang kedua, dia kuat atau berkuasa. Terus, dan lebih tajam daripada pedang. Yang ketiga, sifat dari firman dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, ya, sampai memisahkan jiwa dan roh, ya, sendi-sendi dan sumsum. Terus, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ini pekerjaan dari pedang firman. Datang. Cuma ada dua di dalam firman. Kalau kita menolak pekerjaan firman, sifat firman tadi saya setujukan ada 3 sifat dari firman. Yang pertama, dia firman itu hidup. Firman Tuhan itu hidup, ya, sanggup menghidupkan yang sudah mati. Itu firman hidup. Orang berdosa itu orang yang mati. Ya, jadi ada 3 sifat dari firman. Yang pertama, sifat firman itu adalah hidup. Keberadaannya hidup. Ya, itu sifat dari firman. Kalau air, bagaimana sifatnya air? Oh, sifat air itu cair, kan gitu. Sifatnya air cair, begitu. Sifat dari batu padat, keras, gitu kan. Sifat dari firman yang pertama adalah hidup. Dia sanggup memberi hidup. Ketika anak seorang perwira Kapernaum yang hampir mati, Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan. Kau tidak perlu Tuhan, aku tidak layak, katakan sepatah kata saja, anakku itu akan hidup, akan sembuh. Dan itu terjadi, sepatah kata yang bekerja jauh dari anak itu, tapi yang ketika diucapkan oleh Tuhan, firman bekerja di tempat di mana anak itu berada. Karena hidup, dia hidup, dia bekerja. Ya, itu sifat dari hidup. Dia berkuasa menghidupkan yang sudah mati. Mana sini mah? Kita lihat, kita membahas sedikit. Ya, kita tiba-tiba
Itu terarah di sini mari. Haleluya. Haleluya. Sifat dan firman. Saya Yohanes pasal yang kelima. Kita mau belajar gini ya. Kamu belajar sedikit ini. Haleluya. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya pada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu saya jelas sekali ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar firman perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, maka orang itu mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Begitu dia mendengar firman, dia percaya, dia dipindahkan dari suasana maut, suasana bayang-bayang maut, dipindahkan kepada hidup. Itu dijamin oleh Tuhan. Ya, dia tidak turut dihukum sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ayat 25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, suara sangkakala, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Terima kasih. Dan mereka mendengarnya akan hidup. Ibrani 4, firman itu hidup. Hidup menghidupkan yang mati. Hidup itu juga artinya berkuasa merubah yang mustahil jadi tidak mustahil. Hidup, firman itu hidup juga itu artinya dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang sudah tidak bisa terselesaikan. Itu hidup. Dia mampu menyelesaikan masalah-masalah manusia yang sudah tidak bisa terselesaikan. Seperti orang yang buta sejak lahir. Itu masalah yang sudah tidak bisa selesai. Buta sejak lahir. Sudah tidak ada obat yang bisa menyelesaikan masalah kebutaan. Tapi Tuhan dengan mencampur ludah dengan tanah, dioleskan ke mata orang buta, dibasuh ke Siloam, orang itu pergi atas perintah Tuhan, dia taat, dia kemudian melihat. Itu firman hidup. Ludah yang keluar dari mulut itu firman. Ya, nah, garis 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saat akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka mendengar yang hidup. Orang mati mana? Ada secara lahiriah, mujizat secara lahiriah bisa terjadi. Seperti juga yang dilakukan oleh Yesus. Lazarus sudah 4 hari dikubur. Saudaranya bilang, Tuhan, dia sudah berbau busuk. Tapi Tuhan menegur, bukankah sudah kukatakan, hei Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lazarus dihidupkan ketika dia dengar suara Tuhan, Lazarus keluar. Lazarus keluar dari dalam gua tempat di mana dia dikubur. Itu secara lahir ya. Tapi secara rohani adalah, aku berkata kepadamu, Yohanes 5:25, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, orang-orang mati yang mendengar suara anak Allah akan hidup. Orang mati mana? Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 1. Ya, Efesus 2. Haleluya. Efesus 2 ayat 1. Kamu dulu sudah mati. Kita dulu sudah mati Karena pelanggaran dan dosa ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Iya. Karena kamu tadi penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, Ayat 5. telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Iya. Terus sudah mati. Tapi ada kemurahan Allah. Saya lewat berita sangkakala, berita dari anak Allah. Orang mati dibangkitkan, bukan cuma secara lahiriah. Kematian yang paling banyak di dunia ini bukan kematian jasmani, kematian rohani. Orang yang mata, orang mati rohani itu adalah orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam ketidaktaatan. Itu tanda-tanda dari kematian rohani. Yang pertama, orang hidup mempertahankan dosa. Itu tanda kematian rohani. Yang kedua, tanda dari kematian rohani yaitu orang yang hidup dalam pelanggaran, orang yang hidup dalam ketidaktaatan. Saya haleluya. Dia tidak taat kepada firman. Tanda kematian rohani. Jadi kalau saya udah begini, tanda-tanda kematian rohani. Yang pertama, orang yang hidup dalam dosa. Yang kedua, orang yang hidup tidak taat. Yang ketiga, orang yang tidak mempraktekkan imannya. Ada iman tapi tidak ada perbuatan, itu mati. Secara rohani, secara lahiriah mungkin orang itu sehat, kuat, punya harta banyak, punya kekayaan, punya jabatan, punya kedudukan. Tapi kalau dia cuma hidup dengan iman tanpa perbuatan, di mata Allah dia orang yang mati. Sama dengan orang yang hidup dalam dosa, sama dengan orang yang hidup tidak taat. Itu tanda orang-orang mati secara rohani, hidup dalam dosa. Yang kedua, hidup tidak taat. Yang ketiga, ada iman tapi tidak ada perbuatan iman. Yang keempat, orang yang mati secara rohani itu adalah orang yang tidak bisa mengasihi. Orang yang tidak bisa mengasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, orang yang tidak bisa mengasihi itu orang yang mengalami kematian rohani. Ini yang kita baca. Tadi 3 hal kita baca. Kita baca yang tanda kematian rohani yang keempat. 1 Yohanes 3:14. Jadi orang yang mati rohani tandanya tadi hidup dalam dosa. Yang kedua, hidup tidak taat pada firman. Yang ketiga, ada iman tapi tidak ada perbuatan iman. Yang keempat, tidak bisa mengasihi. Ini yang kita baca. 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Karena kita mengasihi. Kita pindah dari maut kepada hidup karena kita mengasihi. Terus, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dia tetap di dalam maut. Hari ini jawab jujur. Berapa di antara kita hidup dalam kebencian? Ada kebencian, ada kepahitan. Itu artinya kita sedang ada dalam kematian rohani. Walaupun kita bisa melayani, berkhotbah seperti saya, bermain musik, jadi guru sekolah minggu. Tapi kalau 4 tanda saja tadi kita ada pada kita, itu kita adalah orang yang sedang ada dalam kematian. Walaupun bisa melayani. Tapi kita adalah orang yang hidup dalam kematian. Tapi jangan putus asa. Ya, kita sadar kita sedang ada dalam kematian rohani. Karena 4 hal tadi, hidup dalam dosa, tidak taat, ada iman tapi tidak dipraktekkan. Yang keempat, tidak mengasihi. Jangan kecewa, jangan putus asa. Yohanes 5 ayat 26 tadi, 25, 26 mengatakan, menjelaskan kepada kita, saatnya sudah tiba. Orang-orang yang mati, dia akan hidup. Kapan? Ketika dia mendengar suara anak Allah, suara sangkakala, firman. Ketika dia mendengarkan firman, dia menyadari kesalahannya. Dia mau berubah lewat merendahkan diri dan mengaku dia diampuni. Ketika dia diampuni, dia bukan lagi orang yang mati di
hadapan Tuhan, tapi dia adalah orang yang hidup. Ketika menjadi orang hidup seperti itulah, dia punya kesempatan untuk mempersembahkan tubuhnya. Roma 12 ayat 1. Nah, kita lihat ya, ketika orang berdosa menyadari kesalahannya, mendengar suara anak Allah, mendengar firman, sadar akan kesalahan, menyesali, merendahkan, mengaku, minta ampun sungguh-sungguh, begitu dia diampuni, maka semerah apapun, sehitam apapun dosanya, itu akan jadikan putih. Dia menjadi orang benar, orang hidup. Orang yang hidup inilah, saya kira, berada pada tahap hidup inilah, baru kita bisa mempersembahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu, mempersembahkan ya tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mulai punya ibadah yang benar. Ketika kita dalam dosa, mati secara rohani karena dosa dan pelanggaran, tapi ketika mendengar firman Allah kita berubah, merendahkan diri, mengaku. Mulai dari sini saja yang paling gampang. Menyadari salah, menyesali, merendahkan, mengaku, minta ampun sungguh-sungguh. Ketika kita diampuni, kita jadi orang benar. Itu orang hidup. Itu hidup yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempersembahkan tubuh yang berdosa. Dalam ibadah menurut tabernakel secara lahiriah zaman Musa, semua binatang korban persembahan harus tidak bercacat. Harus tidak bercacat. Ya. Harus tidak bercacat. Tidak boleh yang sakit, timpang, buta. Bahkan yang boleh masuk melayani tidak boleh orang yang cacat tubuhnya secara lahirnya. Tidak boleh. Kita sekarang mau apapun keadaan kita secara lahiriah, itu tidak bisa tidak menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh ini. Kapan tubuh ini boleh dipersembahkan? Ketika kita datang kepada Tuhan, setelah menyadari kesalahan kita, merendahkan dan mengaku dengan sungguh-sungguh, kita diampuni. Sekalipun belum sempurna, belum disucikan, baru menerima pengampunan. Orang itu, Roma 12 bilang, dia memiliki tubuh yang hidup. Dan itu yang sudah bisa dipersembahkan. Tubuh yang hidup. Kita datang kepada Tuhan dengan tubuh yang hidup. Setelah pengampunan, itu adalah bagian dari ibadah yang murni. Ibadah yang sejati, bukan meminta. Ibadah yang sejati, ibadah murni, bukan ibadah yang diisi dengan permintaan, permohonan, bukan. Ibadah yang murni, ibadah yang sejati adalah saat kita datang, kita membawa persembahan, mempersembahkan tubuh ini menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Kita mulai dulu dengan yang hidup saja.
mempersembahkan tubuh yang hidup. Kapan kita punya tubuh yang hidup? Ketika kita dalam ibadah, kita mendengarkan firman yang menyatakan, menunjuk kekurangan, kesalahan, ketidakbenaran. Kita menyadari, kita merendahkan diri mengaku. Mungkin di sementara mendengar firman, orang sudah mulai minta ampun. Di saat akhir dalam ibadah, dalam doa, dia minta ampun. Dan dia diampuni. Di akhir ibadah itu, dia sudah dapat mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan hidup. Di akhir dari ibadah itu, dia memiliki ibadah yang sejati, ibadah yang murni. Dia dapat mempersembahkan. Itu ibadah yang sejati, bukan ibadah yang diisi dengan permintaan permohonan. Ya, kalau kita meminta pengampunan, iya, tapi bukan ibadah yang diisi dengan permintaan hanya untuk berkat dan berkat. Itu kita belum lanjut, nanti kita lanjut minggu akan datang. Itu keturunan Abraham seperti debu tangan, beribadah hanya untuk perkara-perkara dunia ini. Setiap ibadah hanya melulu kepada berkat dan berkat. Tidak salah. Orang beribadah, orang meminta berkat sama Tuhan, itu tidak salah. Meminta berkat jasmani tidak salah, karena itu memang dijanjikan Tuhan. Tapi kalau kita dalam ibadah hanya untuk minta berkat, kita tidak pernah meningkat dalam hidup, menjadi tubuh yang hidup yang dipersembahkan. Kita tidak akan pernah memiliki ibadah yang benar-benar menyenangkan, ibadah yang sejati. Kata Roma 12 ayat 1. Saya tidak menyalahkan orang yang beribadah hanya untuk berkat. Cuma ujungnya itu yang sudah jelaskan, atau masih akan dijelaskan lagi nanti. Cuma ujung dari ibadah seperti itu adalah cuma menjadi makanan ular. Keturunan seperti debu tanah itu makanan ular. Ular yang setelah dikutuk, ya, dalam kitab Kejadian, Tuhan terkutuklah engkau, dengan perutmu engkau menjalar, debu tanah menjadi makananmu seumur hidup. Kalau ibadah kita hanya untuk perkara lahir, ya, kita cuma sama dengan ular yang menjalar di bumi. Dari kepala sampai kaki itu ada di bumi. Ular kan kepala sampai ekornya ada di bumi. Dia berjalan meliuk-liuk. Itu jalannya ular kan begitu. Kapan ular bisa diluruskan jalannya? Bagaimana ular bisa diluruskan jalannya? Ular kan kepalanya, ini kepalanya ekor, jalannya kan ini. Dari kepala dan ekor, seluruh badannya ada di bumi. Anak Tuhan yang ibadahnya hanya untuk berkat dan berkat, itu sampai itu kepala dan kakinya cuma untuk perkara dunia ini. Kapan ular yang jalannya meliuk-liuk itu tidak rata bisa lurus? Kapan? Nah, bagaimana? Bagaimana ular bisa jalannya lurus? Bisa editore, ambil sebatang kayu, tusuk dari mulut sampai ekor, jadi lurus. Sebatang kayu itu salib Tuhan. Nanti kita terangkan di minggu yang datang. Ya, Yesus digantung, kata kita pulangan, di sebatang kayu untuk meluruskan, untuk meningkatkan ibadah kita orang Kristen dari seperti ular, kepala dan ekor di bumi, seluruh badannya di bumi,
lewat sebatang tongkat. Ular itu bisa diluruskan. Ibadah yang hanya untuk akhirnya orang hanya jadi makan ular bisa diperbaiki dengan sebatang tongkat. Pengajaran salib yang dapat menghasilkan hidup yang di pengajaran salib menghasilkan hidup orang berdosa diampuni, dia dibenarkan. Dari mati dia jadi hidup, hidup ini yang bisa dipersembahkan. Itu maunya Tuhan untuk kita. Nah, itu kita bisa terima lewat firman, kita bisa alami. Itu sifat pertama dari firman itu, saya punya hidup. Saya tambahkan sedikit, sifat yang kedua dari tadi Ibrani 2, sifat pertama hidup, menghidupkan sampai orang mati dalam dosa, orang secara rohani mati, dia mata Tuhan bisa hidup oleh firman, suara anak Allah. Sifat yang kedua dari firman itu adalah kuat. Firman itu hidup dan kuat atau berkuasa, punya power. Power itu bukan cuma kuat, kuasa. Ya. Firman yang menyatakan kuasa, powerful. Saya kira jadi power itu jangan cuma dilihat kuatnya saja, tapi kuasa. Saya selalu bisa contoh kalau musik kuat memekakkan telinga orang aneh. Tapi musik yang suara yang sedang, ketika dia sampai ke telinga orang bilang enak ya. Dulu kita pernah ada tamu dari luar dengan musik, bilang bro, enak sekali kita ada ibadah. Kenapa? Iya, di gereja kita musiknya lengkap, semua ada, saksofon, trompet, semua ada, biola ada, tapi terlalu kuat sehingga lain kali mendengar telinga sakit. Di sini kok enak, musiknya sederhana, tapi sampai ke telinga terasa. Apa yang dia merasa? Apa yang membuat terasa? Itu kuasa. Ya. Haleluya. Bisa dinikmati. Terasa. Haleluya. Firman itu hidup, kuat, berkuasa. Kuasa firman tidak dibatasi oleh manusia, tidak bisa dibatasi oleh kuasa manusia. Pekerjaan firman dalam kuasa tidak bisa dibatasi oleh kelemahan, oleh kekurangan, oleh cacatnya manusia. Justru kalau dia bekerja, dia akan merubah kekurangan, dia akan merubah cacat itu menjadi yang indah dan berharga. Ya, haleluya. Itu kuasa. Haleluya. Kuasa memulihkan. Seperti periuk di tangan penjunan hancur, diambil lagi, bentuk lagi menjadi satu bejana, satu yang sesuai dengan keinginan. Itu kuasa dari firman yang sanggup melakukannya di dalam kita, dalam hidup saudara. Apapun keadaan kita sampai hari ini, coba kita mau belajar percayakan hidup bukan cuma kepada firman yang hidup, tapi kepada firman yang berkuasa. Ya, percayakan itu. Kita belajar mempercayakan hidup kepada firman yang berkuasa.
kuasa. Itu sifat yang kedua dari firman. Sifat yang ketiga adalah firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Ini yang membuat rasa sakit. Ya, firman lebih tajam dari pedang bermata dua itu firman dengan penyucian. Saya lihat penyucian yang kuat, yang keras, yang tajam, yang tujuannya adalah untuk membuat hidup kita ini sekarang, selagi masih di bumi ini, untuk membuat hidup kita sekarang ini kita selalu menjadi kehidupan yang oleh Allah kita dilengkapi dengan semua perbuatan baik. Sekarang masih di bumi. 2 Timotius pasal 3. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Ya, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu. Ya, karena itu anak sekolah minggu kan diajar mendengar firman, ya, mengerti tentang kitab suci, mengenal kitab suci. Ya, nanti guru-guru sekolah minggu perbiasakan anak-anak sekolah minggu yang sudah tahu membaca digilir. Ketika guru sekolah minggu mau menyampaikan firman, ya, ini ada 2-3 ayat, apa-apa. Ayat 1 si A yang suka baca, si A baca ayat 2 si B, ayat 3 si C. Sudah 5 ayat digilir mereka mulai membaca sendiri. Sekalipun mungkin masih ada yang terbata-bata membaca, tidak apa-apa. Ya, mereka mulai mengenal kitab suci, ya, dari membaca. So, dari membaca itu mereka nanti Roh Kudus yang akan bekerja. Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah orang yang membaca. Mereka akan mulai mendapatkan aliran hikmat dari surga. Ulangi itu, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu, ya, dan menuntut kau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, ayat 16, perhatikan. Segala tulisannya, ya, ini pedang yang tajam. Segala tulisan yang ilhamkan Allah. Ini bukan logika manusia. Tulisan yang diilhamkan, ilham Roh Kudus. Ya, karena itu firman Allah itu adalah ilham dari Allah, bukan ilmiah. Kalau sekarang banyak orang mulai mengilmiahkan firman menurut ilmu, menurut hikmat dari dunia, hikmat manusia, mengilmiahkan. Karena itu orang sampai sulit mau mengerti. Ketika firman diilmiahkan, yang selalu saya kasih contoh, orang mulai sulit mengerti. Bagaimana orang bisa hidup sampai Tuhan datang? Kemudian mereka mulai mengajar bahwa suatu kali semua manusia pasti mati. Ilmiah, bukan ilham. Ini yang menyesatkan. Itu pohon pengetahuan baik dan jahat yang saya sudah jelaskan yang lalu, yang ada di Taman Eden. Itu ilmiah. Mana mungkin kalau Tuhan datang 1000 tahun lagi, mana mungkin saya sekarang bisa hidup 1000 tahun? Mulai diilmiahkan. Kalau bukan, segala tulisan yang ada pada Alkitab kita, semua ini adalah ilhamnya dari Roh Kudus. Ketika Musa menulis, saya kira 5 kitab. Ketika Musa menulis kitab Kejadian, Musa hidup lebih kurang 1500 tahun sesudah Kejadian. Tapi oleh ilhamnya Roh Kudus, Musa bisa menulis. 4 penginjil yang menulis kitab Injil,
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka menulis sesuai dengan ilham. Karena itu orang mulai bingung. Secara ilmiah mulai bingung. Bagaimana mungkin yang betul yang mana? Yesus keluar di Yeriko, ada 2 orang buta. Injil Markus bilang ada 1 orang buta, namanya Bartimius. Yang betul yang mana? Bingung. Saking bingungnya nggak berani menjelaskan mana itu betul. 2 orang buta di pinggir Yeriko atau 1 yang namanya Bartimius. Semua itu ada ilham dari Roh yang mengandung pengajaran untuk kita. Ya. Semua tulisan yang diilhamkan Allah memang berbagai pengajar untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki pedang yang tajam yang menusuk. Dia bukan cuma mengajar, dia juga menyatakan kesalahan, dia memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, membawa orang untuk hidup dalam kebenaran. Terus dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, supaya hidup kita hari-hari ini menjalankan kedatangan Tuhan dari hidup yang mengalami disucikan, diubahkan, kelakuan hidup yang lama, tabiat hidup yang berdosa diperbaiki, kesalahan diampuni, disucikan. Kita kemudian hidup kita hari-hari ini sebagai milik Allah, kita dilengkapi dengan semua itu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi jangan menjadi orang, oh Tuhan, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, saya mengalami disucikan. Tapi setelah merasa disucikan, dia mulai menghakimi orang. Itu bukan perbuatan baik itu. Kalau kita merasa kita mengalami disucikan, ayo bawa orang lain yang belum mengerti tentang hidup suci, jelaskan, beritahu, saksikan, bawa mereka untuk siapa tahu dari mendengar mereka mau mengalami. Bukan setelah kita disucikan kita mulai hakimi orang yang tidak suci, yang menurut kita tidak suci. Bukan, kita disucikan, dibaharui, dirubah. Kita itu semua kelengkapan yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, supaya dengan hidup yang disucikan, hidup yang dirubah, hidup yang dibaharui, kita melakukan perbuatan-perbuatan baik terhadap orang lain. Perbuatan baik itu banyak, mungkin memberi iya, berkorban iya, tapi juga menuntun orang yang tidak mengerti, dituntun. Menuntun orang buta supaya jangan jatuh ke lubang, orang berdosa, orang yang tidak mengerti, orang yang memahami firman dengan salah, kita menuntun mereka. Itu perbuatan baik. Oh, tidak begitu. Kalau kamu memahami firman begitu, waduh itu, kalau menurut saya itu keliru. Mungkin harus begini-begini. Itu perbuatan baik. Betapa dia akan sangat berterima kasih. Saya menemukan, mengalami itu ketika saya menjelaskan kepada orang, sekalipun orang itu tidak saya kenal. Dari satu cerita saja, mau ada di pasar, mau di mana, di terminal. Aduh bro, terima kasih bro, saya baru tahu itu. Kita sudah melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik jangan selalu diukur dengan pemberian dan memberi sesuatu. Kita memberi sesuatu, kalau iya kita bisa melakukan, silakan. Menolong orang itu perbuatan baik. Menuntun orang buta supaya jangan jatuh ke lubang, ya itu perbuatan baik. Buta dalam arti dia tidak mengerti, apalagi buta secara jasmani. Kalau orang merasa sempurna, lain kali melihat orang buta berjalan dia tertawa. Pernah nggak kamu lihat orang buta berjalan? Sama tongkat. Orang tertawa lihat. Pernah nggak? Menolong saja tidak, malah menertawakan. Apa itu benar?
dosa. Mungkin kamu pernah tertawa lihat orang terpeleset. Nah, polisi tertawa. Pernah? Itu paling banyak orang lakukan itu. Lihat orang jalan, bukannya kasihan dia tertawa. Ya, itulah manusia kita yang suka merasa lebih baik dari orang lain, suka merasa lebih benar dari orang lain, suka merasa lebih suci dari orang lain. Padahal firman Allah mengatakan dikasih untuk mengajar, mendidik, memperbaiki supaya kita memiliki yang baik itu, kita melakukan yang baik untuk orang lain. Perbuatan baik sekarang itu Wahyu 19 akan membawa kita kepada menerima pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan. Lenan halus itu adalah perbuatan adil atau perbuatan baik dari orang-orang kudus. Tuhan memberkati. Nanti kita lanjutkan di ayat yang hari. Betapa oh Tuhan firman-Mu agung, selalu berlembar. Haleluya. Tapi bagi